Halo, kembali lagi di YouTube Yana Channel. Apa kabar semuanya? Salam sehat buat kita semua tentunya. Jangan lupa ditekan dulu subscribe-nya, di like, di komen. Tentunya silakan di komen mengenai pembahasan materi kita saat ini. Dan silakan dicantumkan materi apa yang harus kita bahas supaya kita bisa menyesuaikan yang ingin dibahas di YouTube ini channel. Baik, saat ini kita langsung ke format daftar gaji upah, di mana ini merupakan bagian pembelajaran mengenai materi mengelola gaji dan upah. Nah, di tampilan ini terdapat format daftar gaji dan upah PT Mira, ya. Nah, biar kita uraikan. Kolom pertama nomor, kolom kedua nama pekerja, selanjutnya ini jumlah jam kerja. Kita buat di sini upah variabel, jam reguler dan jam lembur. Terdapat upah tetap, gaji upah kotor, potongan, PPh, astek, pinjaman. Untuk potongan ini disesuaikan dengan soal ya. Jumlah potongan, total dari potongan ini dijumlahkan, dan terakhir upah yang diterima. Nah, ini format daftar gaji upah. Nah, selanjutnya di bawah ini terdapat jurnal yang diperlukan untuk mencatat daftar gaji upah tersebut. Yang pertama, kita mencatat gaji upah dari daftar gaji, yang didebit gaji dan upah, yang dikredit utang PPh karyawan, utang astek, piutang karyawan, dan utang gaji dan upah. Tentunya yang dikredit ini merupakan semua potongan-potongan ya yang kita ada cantumkan di daftar gaji upahnya. Selanjutnya, pembayaran gaji dan upah. Tentunya ini utang gaji dan upah pada kas ya, sebesar gaji dan upah tentunya. Yang ketiga, PPh karyawan dan asuransi tenaga kerja. Nah, diuraikan di sini, utang gaji, utang astek didebit pada kas. Sebesar berapa utang gajinya, sebesar berapa utang asteknya, silakan itu dipindahkan dari daftar kolom gaji upah ini ke format jurnal. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh dulu yang simpel ya. Berikut ini terdapat contoh daftar gaji dan upah. Di kolom gaji dan upah ini ada bagian-bagiannya, yaitu bagian produksi langsung, ada bagian produksi tidak langsung, yang kedua bagian pemasaran, yang ketiga bagian administrasi dan umum. Gaji kotor sebesar 3.080.000, yang tidak langsungnya 3.700.000, pemasaran 6.480.000, bagian administrasi dan umum 3.600.000, sehingga total gaji kotor 16.860.000. Potongan, nah di sini potongan kita tetapkan ada PPh 21, astek ya, dan pinjaman. Nah, tentunya potongan ini kita totalkan sehingga di sini ada tertera jumlah potongan, ini ke samping kita totalkan ke samping sehingga total jumlah potongan 3.404.000. Sehingga gaji upah bersih yaitu gaji kotor ya dikurangin jumlah potongan. Nah, inilah totalnya. Sehingga gaji upah bersih yaitu gaji kotor dikurangi jumlah potongan. Nah, kita ambil untuk bagian produksi langsung. Gaji kotornya 3.080.000. Jumlah potongannya 562.000. Sehingga gaji upah bersih jumlahnya 2.518.000. Nah, seperti itu sampai ke bagian administrasi dan umum.
Nah, kita lanjut ke jurnal yang diperlukan. Yang pertama di sini, jurnal untuk mencatat gaji dan upah dalam daftar gaji bulan Januari. Ya. Nah, kita di sini yang jumlah yang kita cantumkan adalah gaji yang sebelum dipotong. Ya, sebelum ada potongan. Berarti di sini gaji kotor. Jadi gaji dan upah sebesar 16.860.000 ya. Yang dikreditnya utang PPh 1686 yang dari sini diambil. Terus utang asuransi tenaga kerja 843.000, piutang karyawan 875.000 ya pinjamannya. Selanjutnya utang gaji dan upah 13.456.000. Nah, itulah jurnal saat kita mencatat gaji dan upah dari daftar gaji. Nah, anggap ini di bulan Januari. Nah, pada saat kita mau membayar gaji dan upah, karena kita bayar, berarti utang gaji dan upah pada kas. Sebesar berapa? Sebesar gaji bersih. Berarti sebesar yang sudah dipotong dengan ketiga jumlah item yang mau kita kurangin. Nah, jadi sebesar 13.456.000 itu kita cantumkan untuk mencatat jumlah untuk membayar gaji dan upah. Jadi utang gaji dan upah pada kas ya. Nah, selanjutnya jumlah pada saat kita mau mencatat pembayaran PPh karyawan dan asuransi tenaga kerja. Nah, tentunya utang PPh, utang asuransi pada kas sebesar jumlah yang tertera di daftar gaji. Tinggal dipindahkan ke format jurnal. Nah, jadi utang PPh karyawan di debit, utang asuransi tenaga kerja di debit, pada kas di kredit. Nah, jurnal untuk mencatat pengalokasian atau penggunaan biaya gaji dan upah. Nah, ini kita perhatikan karena dia pengalokasian. Jadi BDP biaya tenaga kerja langsung totalnya berapa? Nah, kita lihat di sini sebesar 3.080.000. Yang ini ya, diambil dari sini. Selanjutnya BOP sesungguhnya atau biaya produksi tak langsung 3.700.000 diambil dari kalau ini, tinggal dilihat dari daftar gaji. Biaya pemasaran 6.480.000 kita lihat ambil dari sini. Dan biaya administrasi umum 3.600.000. Nah, dari sini diambil. Sehingga yang dikredit gaji dan upah 16.860.000. Nah, seperti itu untuk pencatatan jurnal yang diperlukan dari format daftar gaji tersebut. Nah, kita ambil contoh yang satu lagi ya. Contohnya kita masuk contoh yang ini nih. Ini contoh bentuk daftar gaji dan upah sebagai berikut. Sama seperti yang tadi ya, cuman ini nominalnya agak dibedakan. Jumlah jam kerja, jadi sini ada terdapat jumlah jam kerja, tarif upahnya. Selanjutnya ada gaji kotor. Jadi gaji kotor ini dapat dari jumlah jam kerja dikali tarif upah. Nah, plus ada potongan. Kebetulan ini potongan ada 2, PPh 21 dan pinjaman. Nah, terakhirnya upah bersih. Upah bersih berarti gaji kotor dikurangi dengan potongan ya. Jadi totalnya di sini upah bersih 914.600. Nah, untuk mencatat jurnal yang diperlukan, sebelumnya harus kita pahami ada data yang terdapat dalam daftar gaji upah di atas menunjukkan informasi sebagai berikut. Jumlah upah kotor bruto sebesar 999.000. Pajak penghasilan PPh 21 yang dipotong dari karyawan sebesar 14.400.
Jumlah tersebut harus disetorkan ke kas negara sehingga merupakan hutang bagi perusahaan. Yang ketiga, jumlah 70.000 merupakan piutang perusahaan pada karyawan. Jumlah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang terhadap upah kotor. Nah, yang keempat, upah bersih yang harus diterima karyawan berjumlah 914.600. Jumlah tersebut merupakan utang perusahaan kepada karyawan. Nah, berdasarkan data yang sudah kita baca tadi, jurnal yang harus dibuat. Yang pertama, untuk mencatat data daftar upah di atas adalah sebagai berikut. Gaji dan upah pada utang gaji dan upah, PPh karyawan yang harus disetor, dan piutang pada karyawan. Nah, ini perhatikan, kita kembali ke slide yang sebelumnya. Utang gaji dan upah 999.000 kita ambil. Nah, itu diambil dari gaji kotor. Ya, ini dia. Nah, selanjutnya yang dikredit utang gaji upah 914.600 diambil itu dari upah bersih. Ini dia kolomnya. Selanjutnya, piutang pada karyawan. PP karyawan dulu ya, yang harus disetor 14.400. Nah, ini di kolom potongan. Ini. Selanjutnya yang piutang 70.000 kita masukkan. Ini 70.000, ini pinjaman atau termasuk piutang pada karyawan 70.000. Nah, ini mencatat besar gaji dan upah ya. Nah, pada saat upah kita dibayarkan pada karyawan, berarti utang gaji dan upah pada kas. Jumlahnya ini diambil dari total gaji upah bersih ya. Selanjutnya, dan jika pajak penghasilan karyawan disetorkan ke kantor kas negara, jurnal yang harus dibuat otomatis PPh karyawan yang harus disetor pada kas sebesar berapa tadi total potongan untuk membayar PPh karyawan. Nah, tinggal dimasukkan ya. Yang jelas setiap potongan karena kita itu membayar berarti pada kas yang dikredit. Jadi di sini PPh karyawan yang harus disetor pada kas. Yang berikutnya jurnal untuk mencatat alokasi gaji dan upah. Alokasi gaji dan upah. Nah, kita kembali ke slide. Di sini ada barang dalam proses 759.000. Kita masukkan ke bentuk slide-nya. 759.000. Sini BOP sesungguhnya 240.000 pada gaji dan upah 999.000. Jadi di sini di penampakan ini memang diambil dari perincian alokasi bagian-bagian setiap pembebanan gaji dan upah ya. Jadi di antara ini dibagi atas dua bagian. Ya, yang pertama tadi barang dalam proses BDP produksi langsung 759.000 dan BOP sesungguhnya 240.000. Jadi ini pada gaji dan upah. Nah, seperti itu yang bisa disampaikan. Jadi tentunya untuk mengerjakan daftar gaji dan upah ini jurnal yang diperlukan tadi hanya mencatat yang pertama data daftar gaji upah berdasarkan daftar gaji, yang kedua pada saat upah dibayarkan pada karyawan ya, yang berikutnya jika pajak penghasilan karyawan disetorkan ke kantor kas negara, dan yang terakhir pencatatan alokasi gaji dan upah. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di komen di bawah ini. Nah,
Yang mau referensi untuk materi yang akan dibahas selanjutnya, silakan di komen di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Terima kasih semuanya.